Salam. Selamat Ibu Guru. Selamat pagi semua. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pagi ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman Bapak Ibu, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawa doa menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Amin. Tuhan. Sehat semua anak-anak? Sehat Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Kita absen dulu ya. Ya Bu. Afianus Dalo, Ada Ibu. Alexander Soge. Ada Bu. Sekarang Ibu mau tanya, materi kali lalu, itu apa itu materi? Ayo, siapa bisa sebutkan? Deo? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki ruang dan memiliki masa. Ya, segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki masa. Contohnya apa? Deo, contohnya? Contohnya Siapa bisa kasih contoh? Ya, Sani? Contohnya Apa? Contohnya apa materi? Ya? Contohnya? yang pertama wujud Contoh materi. Contoh materi. Yang pertama, kursi, meja, Nah, segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki masa. Ada kursi, ada meja, lemari, jendela, lampu, ya, lampu, sahabat, papan tulis, fisika. Terus pembantunya, apa itu pembantunya? Perubahan ini adalah perubahan yang dapat menghasilkan saat yang jenisnya baru. Ya, yang menghasilkan saat yang jenisnya baru. Contohnya apa? Kursi, Ya, contohnya apa? Ya, kertas yang terbakar, kertas terbakar. Kertas terbakar menjadi abu. Kemudian menghasilkan zat baru. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, mesin berkarat. Nah, contoh yang berikut. terus nasi yang beras menjadi nasi. Iya, beras dimasak menjadi nasi. Nah, itu yang disebut dengan perubahan kimia. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu lewat melalui tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui diskusi dan dipandu LKPD, kalian dapat menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa membedakan apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Sekarang kalian duduk berkelompok, nanti dibagikan ke KPD. Ayo, silakan. Ya, lihat di fase 1 ya. Nah, di LKPD di fase 1 kalian lihat gambar 1. Ayo perhatikan di LKPD. Lihat di LKPD, ayo. Lihat di LKPD. Di LKPD itu gambar 1, itu ada 10 gambar. Ada 10 gambar. Jadi gambar pertama sampai ke 10 itu ada tulisan bahasa Inggris semua. Nah, jadi Ibu minta kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah kalian terjemahkan, terus kalian amati. Gambar 1 itu dia termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia. Nah, jadi dari gambar 1 sampai gambar ke 10. Ya. Terus di gambar 2. Gambar 2 di sebelahnya itu kalian lihat dari gambar pertama sampai ke 10 itu juga sama tulisannya bahasa Inggris. Jadi nanti kalian terjemahkan ke dalam bahasa
Gambar 1 di rumusan A, gambar 2 di rumusan B. Paham ya? Iya. Silakan. Silakan ayo. Gambar 1 di rumusan A, gambar 2 di rumusan B. Rumusan A, ada pertanyaan di situ, kalian tulis di kotak itu. Rumusan A, apakah kalian mengenal semua perubahan di atas? Di gambar 1. Terus termasuk perubahan apakah gambar 1 itu? Dari nomor 1 sampai 10 itu termasuk perubahan apa? Terus mengapa ia termasuk ke dalam perubahan yang tadi nomor 2 yang kamu misalnya perubahan kimia, fisika itu mengapa disebut perubahan fisika? Dari gambar nomor 1 sampai 10 itu mengapa disebut perubahan fisika? Kamu jelaskan. Iya, silakan. Paham ya? Iya. Silakan.
kelompok dua. Ya, silakan maju. Kelompok yang lain mendengarkan, jika ada pertanyaan nanti ditanyakan kepada kelompok dua. Ya, mulai. Bagi teman-teman, bagi Bu Guru. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya silakan teman-teman membacakan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Rumusan masalah yang kami amati dari gambar 1 yaitu ada 10 gambar. Dari gambar pertama sampai gambar 10 semuanya termasuk perubahan fisika. Karena perubahan fisika tersebut tidak dapat menghasilkan saat yang jenisnya baru. Ya, dari gambar pertama, dari urutan pertama sampai ke 10, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya? Ada? Kelompok yang lain, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, kita silakan. Rumusan masalah B yang kami amati dari gambar 1 sampai 10 yaitu gambar yang kami amati dari gambar 1 sampai 10 semuanya termasuk perubahan kimia. Karena perubahan tersebut dapat menghasilkan saat yang jenisnya baru. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo, silakan. Ini gambar 2, perubahan kimia. Gambar nomor pertama sampai ke 10. Dari kelompok 2 menyatakan bahwa itu semuanya termasuk perubahan kimia. Itu perubahan yang dapat menghasilkan saat yang jenisnya baru. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Berikan salah satu contoh perubahan kimia. Ya, salah satu contoh perubahan kimia. Ya. Besi yang berkarat. Karena besi yang berkarat termasuk perubahan kimia karena perubahan tersebut dapat menghasilkan saat yang jenisnya baru. Ya, ayo. Yang lain? Yang lain? Kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya. Leo, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Dan gambar tadi, gambar 2. Gambar 2 dari mesin udara sampai terakhir. Siapa yang mau bertanya? Dari kelompok 2 menyatakan bahwa itu semua termasuk perubahan kimia. Karena dapat menghasilkan saat yang jenisnya baru. Ayo. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Ada. Tanya. Silakan. Berikan salah satu contoh perubahan dari sifat Ya, contoh dari sifat fisika. Sifat fisika. Sifat fisika adalah perubahan yang tidak dapat menghasilkan saat yang jenisnya baru. Sifat
sifat fisika. Tidak dapat Contoh menghasilkan. sifat fisika. Es menjadi air. Ya, Es menjadi air. es menjadi air. Ini yang mencair. Ya, es menjadi air. Nah, itu contoh. Sifat fisika air. Dia sifat. Ya, kenapa disebut es menjadi air? Kenapa disebut sebagai sifat fisika? Karena kenapa? Kenapa? Karena sifat zat asalnya masih ada, ya kan? Ya. Nah, beda dengan sifat zat kimia, ya kan? Sifat kimia, sifat kimia itu sifat zat asalnya, zat asalnya tidak tampak, tidak tampak. Nah, contohnya seperti apa? Pembakaran kertas, kertas dibakar dia menjadi abu. Jadi kertas jadi abu. Jadi dia sifat asalnya tidak tampak. Kalau es dengan air, es itu dia mencair jadi air. Jadi tampak, sifat asalnya tampak. Jadi beda fisika sama kimia. Fisika itu sifat asalnya tampak, sedangkan sifat fisikanya kimianya tidak tampak. Bisa paham ya? Bisa. Contoh lain sifat fisika. Kursi jadi kayu jadi kursi. Kayu jadi kursi. Nah, sifatnya tampak. Itu kayunya tadi. Sama-sama kayu. Hanya beda bentuknya saja. Nah, pas ya, lanjut. Kesimpulannya, kami dapat mengetahui pengertian dari perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak dapat menghasilkan zat yang jenisnya baru. Perubahan kimia adalah perubahan yang dapat menghasilkan zat yang jenisnya baru. Dan ada juga perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika sifat awal atau zat asalnya masih ada. Dua, tidak dapat terbentuk zat baru. Tiga, dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan kimia sifat zat awalnya tidak tampak lagi. Dua, dapat terbentuk zat baru. Tiga, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan duduk. Kasih dulu. Kasih dulu. Ya, jadi perubahan fisika, perubahan kimia. Sekarang salah satu ibu minta dari kalian menyimpulkan tentang diskusi hari ini. Ayo, Keda. Ya, silakan. Baik, saya akan memberikan kesimpulan untuk diskusi hari ini. Yang kami dapat adalah kami bisa mengetahui perubahan fisika dan perubahan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, perubahan fisika Dan perubahan kimia yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. ya, terjadi pada lingkungan sekitar kehidupan kita sehari-hari. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Contohnya sudah, tadi sudah disebutkan
Contoh sifat fisika, sifat kimia. Sifat fisika itu sifat asalnya tampak. Sedangkan fisika, kimia sifat asalnya tidak tampak. Itu ada di lingkungan sekitar kita. Ada fisika, ada kimia. Fisika tadi misalnya ibu kasih contoh, kayu dibentuk dari besi. Sifat asalnya kelihatan. Kalau kimianya tidak kelihatan. Pecahan kaca, itu juga kelihatan. Pecahan kaca. Jadi sifat asalnya kelihatan. Itu fisika, terus kimianya sifat asalnya tidak kelihatan. Ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok 2. Nah, sekarang kalian tulis. Nah, di kertas kalian masing-masing. Tulis di kertas kalian masing-masing. Tulis nama dengan kelas. Oh ya, ibu minta kumpulkan dulu LKPD. LKPD itu tulis nama kelompoknya. Malah dicoba apa? Sumpah apa? 5 apa? Ayo, tulis. Yang pertama, dapatkah Anda membedakan? Ya, dapatkah Anda membedakan? Dapatkah Anda membedakan? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Sudah. Sudah, nomor 2. Coba Anda berikan contoh. Coba Anda berikan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Berikan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Sudah? Ya, terus ibu mau sampaikan untuk pertemuan selanjutnya minggu depan itu kita ulangan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Sudah dengar semua? Ya, silakan tulis dulu. Yang tadi ibu tulis. Ayo, silakan. Nama ibu. Nama Besok. ya, hari ini. Itu. Ya ibu. Sudah, oke. Oke, sudah. Masing-masing.
Lewat. Sudah semua? Oke, sudah? Nama nama di kelas. Sudah kumpul semua tadi? Sudah. Kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa. Ibu minta salah satu siswa pimpin kita dalam doa. Silakan. Di depan, di depan. Di depan. Yang lain, ayo, bangun. Rizky, mulai ke depan. Mulai ke depan. Teman-teman dari seluruh mari kita berdoa sambil mengisi doa sabautan segala agama Katolik. Dalam Bapa, Allah pada hari surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiratmu, berkat dan selamatmu yang Engkau berikan dari tadi pagi hingga sekarang ini. Sekarang kami istirahat, berkatilah dan lindungilah kami agar kami bisa istirahat dengan baik. Namun kami puji hingga sepanjang masa. Dalam Bapa, Amin. Istirahat ya.